Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Manusia adalah makhluk yang paling membingungkan. Dia mengorbankan kesehatannya hanya demi uang, kemudian dia mengorbankan uangnya demi kesehatan. Lalu dia sangat khawatir dengan masa depannya sampai dia tidak menikmati masa kini. Akhirnya dia tidak hidup di masa depan ataupun di masa kini. Dia hidup seakan-akan tidak akan mati, dan dia mati tanpa benar-benar menikmati apa itu hidup. Tingkatkan kesehatan Anda dan keluarga dengan gunakan dokter laser atau aku laser sekarang juga. Sebagai manusia, saya nggak tersinggung dengan video barusan. Saya menyebut diri saya adalah manusia yang membingungkan. Betul pemirsa, jadi kalau nonton video barusan tentu ada suatu kesan Anda teringat pada proses ketika Anda mengejar segala sesuatu yang baik menurut Anda, tapi dengan terpaksa mengorbankan kesehatan Anda. Saya Coki Sitohang, kembali lagi dalam program Go Healthy. Siaran ini ditujukan buat Anda yang memang mengejar kesehatan. Khususnya bagi Anda yang punya masalah hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, gula darahnya belum terkendali. Inilah saatnya Anda mendapatkan solusi cara tepat hidup sehat. Saya bersama dengan Ibu Sukarti. Halo Ibu. Halo. Salam sehat. Salam sehat kembali. Selamat datang di Metro TV, Ibu. Terima kasih. Ibu tadi lihat video tayangan mengenai manusia makhluk yang membingungkan itu ya? Ya betul. Apa pendapat Ibu soal itu? Apa analisanya, manusia itu harus memikirkan kesehatan, jangan mencari uang terus, akhirnya uang itu untuk membayar kesehatan. Kesehatan itu mahal, ya kan? Ya. Jadi kita cari uang, terlalu menumpuk uang juga percuma gitu kan, akhirnya kita sakit gitu. Alhamdulillah. Ini saya kenalin deh kalau gitu langsung sama Mas Boy sama Mbak Preti, suaranya udah kedengeran tadi bocor ini ketawa-ketawa halusnya. Salam sehat. Salam sehat Bang Coki. Kita semua. Gitu sih, selamat melayani hari ini. Namanya Sukarti, Ibu Sukarti, narasumber kami hari ini dan kita cek profilnya. Sukarti masih sangat teringat jelas di benaknya kejadian di mana ia mengalami serangan jantung pada malam hari itu. Waktu itu mungkin sedang jam 3 pagi menjelang hari Lebaran. Tiba-tiba dadanya terasa sangat sakit, bahkan sakitnya sampai menembus ke punggung. Terasa di dada kiri, sebelah kiri saya sampai tembus ke belakang. Sakitnya luar biasa, semua badan sudah basah semua, basah lengket, baju udah basah semua. Saya langsung minta larikan ke rumah sakit. Hasil pemeriksaan dokter menunjukkan ada satu titik sumbatan besar di pembuluh darah jantung Sukarti, sehingga harus langsung dipasang 2 ring. Saat itu, dokter juga mengatakan tekanan darah serta kadar kolesterol Sukarti sangat tinggi. Ia pun berharap kesehatannya bisa segera membaik dan mendapatkan solusi yang tepat untuk masalah kesehatannya. Ya, kita akan tarik pelajaran dari kisahnya Ibu Sukarti. Tapi sebelum wawancaranya lanjutkan, Bu, kita main dulu ya. Benar atau salah? Ada pernyataan bilang begini, wanita menopause rentan mengalami pengeroposan tulang. Menurut Ibu ini pernyataan benar atau salah? Betul, karena saya dapat penjelasan juga dari dokter waktu saya berobat. Itu kalau udah menopause berarti kayak apa, seperti motor kurang oli. Jadi aus gitu, tulang-tulangnya gitu aus, jadi harus dijaga. Ya, jadi pernyataan wanita menopause rentan mengalami pengeroposan tulang ini adalah pernyataan yang benar. Tapi tadi penjelasan Ibu, mohon maaf, bukan sendinya saja Bu, tapi tulangnya yang kita maksud ya. Jadi karena tulang itu adalah yang kita lihat mungkin tulang kaki, tulang tangan, ya tulang belakang, tulang
punggung, tulang pinggang itu adalah rentan sekali keropos pada wanita di usia menopause. Kenapa? Karena menopause itu terjadi penurunan hormon estrogen. Estrogen ini penting sekali perannya untuk regenerasi tulang. Jadi proses tulang itu kan ada proses regenerasi, tapi karena kadar estrogen turun, maka regenerasi tulang ini akan terganggu sehingga tulang akan menjadi lebih rapuh, ya, lebih mudah keropos. Nah, kemudian ini akan terjadi gangguan pada aktivitas, ya, untuk bergerak, untuk berjalan ini jadi gangguan. Kemudian ini juga nanti akan berdampak pada penurunan kualitas hidup wanita di menopause. Jadi sekali lagi, menopause ini bukanlah suatu penyakit. Menopause pasti akan terjadi pada semua wanita yang sudah terjadi penurunan hormon estrogennya. Dan untuk itu, untuk menjaga supaya kualitas hidup wanita di usia menopause tetap terjaga dengan baik, maka pola hidup sehat ini tetap harus dijalankan. Ya, tujuannya apa? Untuk menjaga supaya kualitas darah dan volume darahnya tetap terjaga dengan baik. Ya, untuk itu Anda bisa dilakukan atau bisa dibantu dengan teknologi laser. Nah, kemudian untuk menjaga kekuatan tulang, ini juga bisa dijaga dengan melakukan exercise atau olahraga untuk menjaga kekuatan ototnya. Ya, ini bisa dijaga dengan melakukan exercise secara aktif maupun pasif. Nah, kalau misalnya tidak mungkin secara aktif, bisa juga secara pasif dengan bantuan teknologi, namanya teknologi NMES. Wanita menopause rentan mengalami pengeroposan tulang adalah pernyataan yang benar. Kita kembali ke kasusnya Ibu Sukarti. Saya mau beri kesempatan Ibu sekarang ini untuk berkonsultasi ya kepada para praktisi kesehatan terkait keluhan-keluhan kesehatan Ibu. Misalnya gini, 1 bulan terakhir deh, terkhusus masalah yang ada hubungannya dengan darah dan pembuluh darah Ibu. Ibu pernah punya masalah itu kan dulu kan? Sekali itu aja masuk serangan jantung itu. Serangan jantung, Mbak. Bagaimana ini bisa terjadi? Tahun berapa waktu itu? Tahun 2021. Pas malam takbiran. Boleh diceritakan Bu bagaimana? Itu saya bangun malam, saya biasa bangun malam kan jam 2 bangun. Saya mulai sholat, dapat 2 rakaat, jam 2:30, saya terasa sakit. Saya lepas mukena saya ketok kamar anak saya, punya obat ini nggak untuk anget-anget, untuk dada mamah nih, dada mah sakit banget. Terus ada nih ada yang lebih panas lagi. Apa tuh? Iya coba krem-krem nih, bilang gitu. Udah saya pakein, kok nggak ada rasa apa-apa ya? Ini badan udah semua basah semua, bed cover basah, kasur juga sampai basah, baju sampai ganti dua baju basah. Terus langsung saya bilang, rumah sakit, saya bilang gitu. Itu sakit banget ya Bu ya? Sakitnya saya sampai, saya kan orang yang tahan sakit sampai, tapi saya nggak pernah mengadu, cuma saya Allahu Akbar, sampai pegangin dada saya begini. Kan suami saya juga begitu almarhum. Saya jadi langsung pengalaman, udah ini aja rumah sakit. Terus dibawa USG, Bu ini harus tindak lanjut. Saya kalau tahu kan kalau dokter bilang tindak lanjut operasi, silakan dok. Anak-anak mana ada anak-anak panggil suruh tanda tangan, saya bilang gitu. Udah akhirnya anak saya mau tanda tangan, langsung saya masuk ruang operasi. Akhirnya dilakukan pemasangan 2 ring. 2 ring ya? Iya, dipasang 2 ring. Langsung 2 ring. Ya, kali ini saya coba ingin menjelaskan kepada Ibu dan pemirsa di rumah gambaran ilustrasi sumbatan pada pembuluh darah. Ini secara umum terlebih dahulu. Ibu bisa lihat di bagian layar belakang Ibu, itu ada namanya aterosklerosis, artinya penyumbatan pada pembuluh darah. Yang dilihat tubuh yang kuning-kuning itu adalah lemak ya Bu ya, lemak yang nantinya dia menyumbat di dalam pembuluh darah dan membuat pembuluh darah kita tuh semakin sempit. Jadi begini Bu, jantung itu bertugas untuk memompakan darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Pembuluh darah tuh kayak selang Bu. Nah, sumbatan itu terjadi di dalam pipa tersebut Bu, yang mengakibatkan lubang dari pipa tersebut menjadi lebih sempit. Nah, sekarang yang terjadi pada Ibu adalah sumbatannya pada pembuluh darah jantung. Seperti gambar tersebut, ada sumbatan pada pembuluh darah yang memperdarahi otot jantung. Nah, ketika sumbatannya terjadi, apa yang dihasilkan? Aliran darah tidak bisa lewat dengan baik, mengakibatkan otot jantung mengalami kerusakan. Disitulah yang ditandai dengan rasa sakit yang luar biasa. Serangan jantung memang terjadi secara mendadak, tapi faktor resikonya tidak. Saya penasaran deh, angkanya tuh berapa waktu itu? Waktu tensinya 150-an. 150-an per 120 kalau nggak salah ya. Tinggi banget Bu. Kolesterol sekitar 400-an. Wow. Berarti Ibu ini hiperkolesterol dong? Iya. Jadi kekentalan darah di situ. Benar. Sekarang Ibu perlu solusi atas masalah kesehatan Ibu. Ibu mau solusi nggak dari beliau? Mau dong, nanti dari Mas Boy. Kalau enggak saya tutup acaranya sekarang Bu. Mau dong solusinya. Ya udah, langsung kalau gitu Mas Boy, Mbak Preti tolong dibantu. Nah, ada teknologi yang dipergunakan di pergelangan tangan sebelah kiri pemirsa.
Ya, dan teknologi laser ini akan mengeluarkan low level laser therapy. Jadi laser terapi dengan intensitas yang rendah. Ya, ini sudah didesain khusus sesuai untuk menjaga supaya kualitas darah dan pembuluh darah kita bisa terjaga dengan baik. Jadi digunakan di pergelangan tangan kiri, kemudian ini akan menembus area permukaan kulit ya sampai ke arah pembuluh darah kita. Sinar terapinya ini bervariasi, ada yang laser merah, sinar biru, dan sinar kuning. Kemudian dia akan menembus area pembuluh darah kita dan kemudian akan meningkatkan kadar nitrik oxide. Ya, suatu zat yang memang ada di tubuh kita, tapi ini akan menurun dengan pola hidup yang tidak sehat. Dan dengan teknologi laser, nitrik oxide akan ditingkatkan dan ini akan berdampak untuk membuat pembuluh darah menjadi lebih lebar, lebih lentur, sehingga aliran darahnya akan menjadi lebih lancar. Ya, jadi kalau ibu pakai secara rutin ini, juga Anda juga yang gunakan secara rutin teknologi laser tersebut, maka harapannya ya kualitas darah dan pembuluh darah ibu bisa terjaga dengan baik. Risiko untuk terjadinya serangan jantung berulang juga akan bisa kita minimalkan. Tentunya harus dilengkapi dengan pola hidup sehat. Jadi sekali lagi dengan teknologi laser dengan pola hidup sehat, maka tensi kita akan bisa terkendali dengan baik, pembuluh darah dan kualitas darah kita juga akan terjaga dengan baik, kemudian kualitas hidup kita juga bisa terjaga dengan baik. Lalu yang kedua adalah pada pergelangan tangan kiri kita, ini ada titik akupuntur yang berhubungan secara langsung dengan kesehatan jantung dan paru-paru. Jadi ini cocok dan dibutuhkan oleh Ibu Sukarti maupun pemirsa di rumah yang memiliki permasalahan pada kualitas darah dan pembuluh darah. Pada pergelangan tangan kiri kita, ini ada titik akupuntur PC, ini artinya perikardium, sekitar jantung, lalu ada HT4, 5, 6, dan 7. Ini adalah heart yang artinya jantung itu sendiri. Lalu ada LU7, 8, dan 9, ini merupakan singkatan dari kata lungs yang artinya paru-paru. Ditambah lagi penggunaan secara rutin nantinya akan membantu menguraikan gumpalan darah. Nah, gambarannya seperti ini, Bu. Ya, bisa Ibu saksikan kalau misalkan darah kita kental, dia cenderung membentuk gumpalan darah yang kita sebut dengan trombus. Penggunaan teknologi laser secara rutin akan membantu menguraikan gumpalan darah sehingga aliran darah dapat berjalan dengan lebih lancar dan organ vital kita bisa mendapatkan nutrisi maupun oksigen yang dihantarkan oleh darah dengan maksimal. Oleh sebab itu saya ingin mengajak untuk Anda pemirsa di rumah, mendengarkan saja dan mengetahui saja itu tidaklah cukup. Harus ada tindakan aksi nyata. Salah satunya, ayo kita bersama terapkan gaya hidup sehat dan gunakan teknologi laser sekarang juga. Teknologi laser yang dari tadi kami perbincangkan itu adalah AccuLaser. Ini dari Gogomol, sebuah alat kesehatan 10 tahun terakhir ini sudah eksis di Indonesia dan sudah membantu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat penggunanya. Alat kesehatan ini akan bantu tubuh Anda kendalikan diabetes, hipertensi, itu masalah ibu, kolesterol tinggi, juga masalah ibu, dan asam urat yang tinggi. Harapannya tentu adalah agar kita terhindar dari bahaya penyakit komplikasi seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Bagaimana caranya Ibu Sukarti dan pemirsa mendapatkan AccuLaser? Dengarkan penjelasan saya. Lewat call center atau nomor WhatsApp yang kami munculkan di televisi Anda. Anda bisa juga melakukan pemesanan di official marketplace terkemuka di Indonesia. Cari yang terpercaya. Dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, Gogomol kini menghadirkan layanan terbarunya. Ini dia aplikasi Lagoon by Gogomol. Silakan diunduh secepatnya. Bisa dicari di App Store atau di Google Play. Anda bisa menikmati banyak manfaat. Seperti yang pertama, kemudahan layanan. Ada fitur online ke layanan penjualan dan customer service. Ada juga fitur konsultasi dengan dokter dan ahli gizi untuk mendukung pola hidup sehat Anda. Keamanan transaksi juga terjamin dengan pembayaran melalui virtual account dan ada fasilitas cicilan dengan berbagai pilihan bank. Anda juga bisa mendapatkan berbagai keuntungan dengan promo-promo yang menarik dan voucher diskon juga poin berbelanja. Fitur lainnya pemirsa, kemudahan dan kepastian tracking order secara real time. Jadi Anda tahu barang Anda sudah sampai di mana untuk segera digunakan. Aktivasi garansi produk bisa langsung dari aplikasi dan juga bisa melakukan cek dan verifikasi sertifikat keaslian produk. Di awal 2025 ini, 3 gebrakan berhasil dilakukan Gogomol. Kami ingin bagi kabar baiknya dengan Anda. 1, selamat buat Gogomol dengan peluncuran aplikasi Lagoon. Terima kasih dukungannya pemirsa. Yang kedua, Gogomol juga telah mendapatkan sertifikasi ISO 9001 yang artinya kualitas layanan telah memenuhi standar internasional.
Kemudian yang ketiga adalah pembukaan cafe showroom Gogomall di Alam Sutra, Kota Tangerang. Semua layanan dan operasional ini kini terpusat hanya di Alam Sutra saja. Tidak membuka cabang di tempat lain dan Gogomall juga tidak pernah melakukan kunjungan langsung kepada konsumen. Jadi lewat program ini kami mengundang Anda untuk segera kunjungi cafe showroom Gogomall sekarang juga. Yeay! Seru-seruan di sana pemirsa. Setelah acara ini Anda bisa bergerak ke sana, monggo silahkan. Dan sebelum kami rehat sebentar, saya ingin sampaikan, segera take action pemirsa. Atasi masalah kesehatan Anda. Cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Didukung oleh penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan aku laser dan dokter laser hanya di Gogomall. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Narasumber kami Ibu Sukarti bukan orang sembarangan. Karena meskipun beliau bilang hari-hari ini saya mengisi waktu luang dengan membuat kue kemudian memasarkannya, tapi ini adalah kegiatan pasca pengabdian. Jadi di usia pensiun beliau mengisi waktu luang tapi produktif. Dulunya beliau ini adalah seorang aparatur sipil negara atau juga PNS, Ibu ya. Iya. Saya ucapkan terima kasih Bu untuk jasa-jasa Ibu bagi negeri. Sama-sama. Tapi ada satu kejadian di tahun 2021 pemirsa, kena serangan jantung. Jam berapa itu Bu? Jam 2:30 pagi. Ini Ibu setelah melakukan doa ya? Iya, dapat sholat tahajud 2 rakaat. Itu pas malam takbiran. Ada pelajaran penting yang diambil oleh Ibu Sukarti sampai hari ini, dan ini juga mau disampaikan kepada pemirsa tentang info kesehatan berikut ini. Tahukah Anda, serangan jantung lebih sering terjadi pada dini hari? Ini fakta kan Mbak Preti? Iya, betul fakta. Dan ini berkaca dengan pengalaman dari Bu Sukarti mengalami serangan jantung di jam 2:30 pagi, betul ya? Itu masuknya ke dini hari. Memang menurut studi ya sebagian besar lebih dari 50% serangan jantung ini terjadi pada dini hari sampai pagi hari. Karena ini berkaitan dengan siklus alami tubuh kita yang kita sebut dengan siklus sirkadian, di mana terjadi peningkatan hormon kortisol terutama di jam 2 pagi sampai jam 8 pagi. Dan hormon kortisol ini ketika dia meningkat tentunya akan berpengaruh terhadap tekanan darah, detak jantung, dan ada satu hal lagi, yaitu berpengaruh terhadap pengentalan darah. Saya punya perbandingan 2 kondisi sel darah ya pemirsa, kita bisa sama-sama lihat. Ini darah yang normal dengan darah yang tidak normal. Darah yang tidak normal ini adalah ilustrasi yang sering dialami oleh orang dengan riwayat pengentalan darah atau yang berhubungan dengan kualitas darah dan pembuluh darah seperti yang tadi sudah saya sebutkan, tensi tinggi, gula darah tinggi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, atau proses penuaan, gaya hidup tidak sehat, orang yang merokok, hobi makan makanan digoreng, minuman manis, terbentuklah seperti demikian trombus ya. Penggunaan secara rutin akan membantu ya meningkatkan kualitas darah dan membantu menguraikan gumpalan darah atau trombus tadi, sehingga kita tidak perlu khawatir ya dengan melakukan gaya hidup sehat, ikutin anjuran dokter. Penggunaan teknologi laser sehari 2 kali akan membantu tubuh kita untuk terhindar dari resiko komplikasi berbahaya. Ya, kalau kita bicara teknologi laser, Ibu ada yang mau tanyakan nggak mengenai teknologi laser ini khususnya untuk kualitas darah dan pembuluh darah, Bu? Saya pengen tahu manfaatnya apa aja gitu, teknologi laser. Oke, good.
Ya, jadi kalau kita bicara teknologi laser, jadi teknologi laser ini satu teknologi yang digunakan di dunia kesehatan. Jadi ini merupakan alat kesehatan pemirsa yang menggunakan teknologi laser dengan low level laser terapi. Jadi laser terapi dengan level intensitas yang rendah, yang low. Jadi ada intensitas sedang, ada intensitas tinggi. Nah, yang digunakan untuk kualitas darah udara ini adalah yang level rendahnya. Dan ini sudah didesain khusus pemirsa untuk supaya menjaga agar kualitas darah udara kita terjaga dengan baik. Nah, pertama kalau kita bicara masalah pembuluh darah, maka kita bicara adalah teknologi laser yang dipergunakan di pergelangan tangan kiri yang tujuannya adalah menyasar pembuluh darah nadi, pembuluh darah utama yang ada di pergelangan tangan kiri kita. Dan ini juga ada extensionnya yang digunakan di area rongga hidung. Jadi ini penting pemirsa, karena pembuluh darah ini kan memang ada di seluruh tubuh kita. Tapi di kepala ini juga menjadi perhatian khusus. Karena apa? Kepala ini merupakan center, pusat dari seluruh aktivitas, seluruh kontrol dalam kehidupan kita. Teknologi laser yang dipergunakan di rongga hidung ini tadi kan menjaga kualitas darah udara di daerah kepala. Selain tadi mencegah terjadinya stroke, untuk mencegah juga masalah vertigo, masalah sinusitis, kemudian daya konsentrasi, daya pikir kita yang menurun, demensia, ya, kemudian untuk kontrol keseimbangan kita. Ini semuanya bisa dijaga dengan kualitas darah dan udara yang baik yang ada di kepala kita. Jadi yang rongga hidung ini bisa kita gunakan. Dan kemudian sekali lagi teknologi laser ini juga digunakan secara terus-menerus, secara rutin, Bu, ya. Jadi untuk Anda yang masih sehat, ya, Anda bisa menggunakan teknologi laser ini dilengkapi dengan pola hidup sehat. Harapannya kualitas darah dan pembuluh darah Anda bisa terjaga dengan baik. Dengan begitu kualitas hidup Anda menjadi lebih baik dan Anda terhindar untuk terjadinya komplikasi. Penggunaan teknologi laser ini juga akan mengoptimalkan proses pembakaran tubuh yang dilakukan oleh dapur energi sehingga membantu menjaga agar kolesterol dan gula darah ibu tetap dalam keadaan terkendali, ya. Jadi untuk mencegah lonjakan kolesterol, yang terlebih lagi mencegah terjadinya peningkatan kadar gula darah karena orang dengan usia lanjut ini lebih beresiko mengalami diabetes. Bisa dilihat ya di dalam sel tubuh kita ini ada dapur energi. Nanti ketika ibu pakai teknologi laser, dapur energi jadi lebih aktif. Jadi tujuannya adalah membantu menjaga kestabilan gula darah dan lemak darah ibu, selain tekanan darah dan asam urat. Terlebih lagi ya ibu kan dulunya punya riwayat serangan jantung, betul ya Bu ya? Betul. Nah, kita ingin menjaga kesehatan jantung ibu tetap lebih optimal dan ini kaitannya erat dengan darah dan pembuluh darah. Tujuannya adalah jangan sampai ibu mengalami komplikasi berulang seperti serangan jantung, stroke maupun gagal ginjal. Mari cek apa pengakuan cerita dari masyarakat Indonesia yang punya masalah kurang lebih sama seperti Ibu Soekarti. Tapi bedanya nih, yang berikut ini beliau mau ceritakan bagaimana kemajuan kualitas kesehatannya setelah menggunakan teknologi laser. Mari dengarkan. Cenderung ke darah tinggi, terus sering pusing, sering sakit punggung, sering sesak napas. Setelah di MRI emang banyak sumbatan-sumbatan. Saya sudah nggak merasa pusing-pusing, begel-begel di punggung, di dada juga udah nggak, napas juga nggak ngos-ngosan kalau lagi naik tangga gitu. Terima kasih teknologi laser. Pemirsa, ayo dapatkan AccuLaser dari Gogomall seperti yang saya pakai ini, dan kembali saya akan aktifkan untuk mendapatkan manfaatnya sambil saya bekerja. Alat kesehatan ini udah 10 tahun ada di Indonesia dan telah membantu kualitas kesehatan masyarakat Indonesia penggunanya lebih meningkat lagi. Produk AccuLaser ini terdaftar resmi di negara kita. Tentunya lewat unsur pemerintahan juga pemirsa, disebut sebagai alat kesehatan. Dan kebanggaannya adalah AccuLaser sebagai satu-satunya alat kesehatan yang menggabungkan dua teknologi canggih, teknologi laser dan teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation dalam satu alat, dan ini sudah dipatenkan di Indonesia. Ketika Anda sudah punya alat ini, dipakainya rutin 2 kali sehari. Jadikan sebagai bagian dari gaya hidup dengan durasi penggunaan 15 hingga 60 menit per sekali pakai. Bagaimana cara mendapatkan AccuLaser? Dengarkan penjelasan saya berikut ini. Ini sangat penting pemirsa. Yang pertama, silakan Anda hubungi nomor call center ataupun nomor WhatsApp yang muncul di televisi Anda. Kemudian Anda juga bisa melakukan pemesanan di official marketplace terkemuka di Indonesia. Sebagai informasi tambahan, di tahun 2025 ini 3 gebrakan hebat telah dilakukan oleh
Gogomall. Yang pertama, peluncuran aplikasi Lagoon. Kedua, Gogomall telah mendapatkan sertifikasi ISO 9001. Kita semua tahu artinya ini adalah bahwa kualitas layanan Gogomall telah memenuhi standar internasional. Dan yang ketiga adalah pembukaan kafe showroom Gogomall di Alam Sutera, Kota Tangerang. Semua layanan dan operasional kini terpusat di Alam Sutera, Kota Tangerang. Karena Gogomall tidak membuka cabang di tempat lain dan tidak melakukan kunjungan secara langsung kepada konsumen. Mari pemirsa, datangi dan nikmati fasilitas dengan mengunjungi kafe showroom Gogomall setelah acara ini berakhir. Saya tunggu di sana. Semangat! Segera take action, atasi masalah kesehatanmu, cegah komplikasinya sekarang juga. Gogomall kini menghadirkan layanan terbarunya yaitu aplikasi Lagoon by Gogomall. Install sekarang aplikasi Lagoon di App Store dan Google Play, nikmati berbagai manfaat seperti kemudahan layanan, fitur online kelayanan penjualan dan customer service, fitur konsultasi dengan dokter dan ahli gizi untuk mendukung kesehatan Anda, keamanan transaksi terjamin, pembayaran melalui virtual account, dapatkan juga fasilitas cicilan dengan berbagai pilihan bank. Dapatkan berbagai keuntungan seperti promo-promo yang menarik, voucher diskon dan poin berbelanja. Fitur lainnya, kemudahan dan kepastian tracking order secara real-time. Aktivasi garansi produk bisa langsung dari aplikasi. Dapat melakukan cek dan verifikasi sertifikat keaslian produk. Jangan lewatkan kesempatan ini. Install aplikasi Lagoon sekarang juga dan nikmati semua keuntungannya. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.